Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Institut Masa Depan Indonesia, yang lebih dikenal sebagai Masa Depan Institut. Kita lanjutkan pembicaraan kita seperti yang saya janjikan tentang prospek gerakan perubahan. Saudara-saudara sekalian, nanti menjelang Pilpres, menjelang penusukan nama-nama di bilik suara, menjelang itu nanti akan banyak yang datang, banyak utusan-utusan caleg atau capres, cawapres yang memberi macam-macam. Ini sesuatu yang sebenarnya tidak boleh. Ini bagian dari money politis atau apapun namanya. Tidak boleh. Tapi sudah dilakukan puluhan tahun. Dan kata Gus Dur, kalau nanti ada yang datang pada kalian memberi beras atau memberi bingkisan atau memberi apapun namanya, terima saja karena kalian memerlukannya. Sekarang lagi krisis, harga beras naik dan lain sebagainya. Terima saja. Tapi masalah pilihan di bilik suara nanti, pilihlah menurut yang kalian mau, yang akan membawa perubahan nasib kalian. Kalau karena 50.000, 100.000 kalian memilih orang-orang yang sudah membuat kalian sengsara, itu kalian telah mengabadikan kesengsaraan itu mungkin sampai mati. Nah, kita ke masalah gerakan perubahan. Prospeknya ini bagaimana? Saya teringat pada bulan April 2023 yang lalu, masih tahun ini, rekan kita Rocky Gerung bicara ya tentang rapat di istana setiap dini hari, katanya tiap hari berkumpul orang-orang ini dini hari untuk membicarakan situasi politik, memetakan keadaan, apa yang harus dilakukan untuk menggoyang orang-orang yang menjadi target. Berkumpul di situ adalah relawan, booster RP, lembaga survei, konglomerat penyandang kepentingan dan dana yang berkepentingan agar keadaan ini tetap seperti itu dan tidak ada protes. Nah, ini orang-orang ini telah diubah, para pendukung ini ya oleh tim istana telah dirubah menjadi pasukan tempur yang luar biasa. Mereka punya perencanaan yang matang. Ya, terlepas benar atau tidaknya apa yang dikatakan oleh rekan kita Rocky Gerung, tapi ini sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Karena keadaan memang harus dimenangkan dengan cara apapun oleh orang-orang yang sedang berkuasa dan takut kehilangan kekuasaannya. Itu wajar-wajar saja. Kemudian orang-orang ini ya, relawan, booster RP, lembaga survei, konglo penyandang kepentingan, dan aparat pemerintahan yang ditunjuk untuk itu punya sistem komunikasi yang baik, yang sangat bagus. Mereka punya perencanaan yang matang. Di war room itu dibicarakan dengan target-target waktu dan capaian yang jelas. Kemudian mereka memiliki fasilitas dan logistik berlimpah, punya aparat, kabinet, dan anggaran. Ini luar biasa. Ini
pasukan yang luar biasa kuat dan menguasai setiap lini, sehingga lawannya seperti berada di dalam rumah kaca. Apalagi dengan teknologi sekarang, apapun yang dilakukan bisa setiap saat bisa sampai kepada lawannya karena dikirim lewat HP. Sedangkan gerakan perubahan, siapakah gerakan perubahan ini? Orang-orang ini gayanya adalah bergaya relawan. Relawan ini bekerja serelanya. Itu satu. Kemudian tak ada perencanaan. Jadi cuman berharap keadaan berubah dengan cara-cara yang supranatural. Yang berubah sendiri karena kematian atau karena ada orang celaka dan lain sebagainya, sehingga perencanaan itu tidaklah punya target yang jelas. Kemudian yang ketiga, sistem komunikasi antar mereka ini, antar gerakan, antar simpul-simpul gerakan ini amburadul. Tidak ada komunikasi di antara mereka kecuali kalau mau bikin acara. Padahal itu kalau begitu kerjanya itu sama dengan event organizer, bukan gerakan. Nah, sekarang masih dalam tingkatan seperti itu. Di samping sistem komunikasi yang amburadul ini, mereka ini, orang gerakan ini, fasilitas dan logistiknya sangat minim. Tak punya anggaran, tak bisa memerintah aparat, tak punya kabinet yang bisa memantau semuanya. Seperti 34 menteri plus 7 wakil menteri, lembaga-lembaga negara, Komnas HAM dan lain sebagainya yang kadang-kadang bisa dipakai. Kemudian mobilitasnya terbatas. Keterbatasan ini karena kesulitan logistik dan anggaran. Kemudian yang keenam, kesulitan merajut simpul-simpul perubahan karena masing-masing punya agenda sendiri yang tidak dicampurkan. Buruh punya agenda sendiri. Kemudian HRS 212, kampus, kaum intelektual, 100 tokoh yang melaporkan, yang minta agar kepada MPR agar Jokowi dimajukan, sekali itu agendanya semua sendiri-sendiri dan belum menjadi satu agenda bersama. Kemudian kesulitan hidup 9 tahun terakhir merubah sebagian besar dari kaum intelektual kita dan aktivis cuma menjadi pencari nafkah biasa saja, sehingga menurun kemampuannya, ya, menurun idealismenya, sehingga cuman sampai kepada tingkatan tim sukses. Jadi bisa diambil gerakan perubahan ini, tokoh-tokohnya setiap saat bisa diambil oleh Prabowo, bisa diambil oleh Ganjar, bisa diambil oleh siapa saja, karena dia dalam keadaan kesulitan finansial. Nah, dalam keadaan seperti ini sama-sama, ya, rejim mau merebut perhatian dari rakyat. Dan rakyat yang mau direbut ini oleh gerakan perubahan dan oleh penguasa itu punya sifat-sifat yang juga sangat sulit untuk diajak pada saat seperti ini. Yang pertama, kebodohan melingkupi mereka, sehingga mereka tidak tahu mana lawan, mana kawan, mana yang menyengsarakan mereka, mana yang membela mereka.
Saya masih ingat pada tahun 2002 ketika Monas mau dipagari, itu ada 12.000 pedagang Monas yang terancam akan kehilangan lapak-lapak mereka. Kemudian kami Prodem bikin pagar betis membela mereka supaya tidak dipagari. Ini zamannya Presiden Megawati dan Gubernurnya Sutioso. Kita ingin itu tak jadi dipagari supaya orang-orang ini tidak harus kehilangan lapak-lapak dagang mereka. Di dalamnya ada 12.000 lebih. Tapi kita bikin pagar betis tidak cukup orangnya. Sementara orang-orang yang kita bela, para pedagang ini menonton kita. Ya. Seolah-olah tidak peduli. Seolah-olah mereka berpikir kalau mereka diam saja, baik-baik saja, nanti mereka akan dikasih tempat. Ternyata ketika mereka diam, dihabisin betul dan ditinggalin 500 seperti pernah saya ungkap dalam video sebelumnya. Kemudian orang-orang ini miskin, sehingga punya kesulitan yang berbeda lagi yang membuat mereka sulit bayar listrik, sulit bayar sekolah anaknya, sulit transportasi dan segala macam. Keadaan ini sangat sebetulnya bisa menimbulkan kemarahan, tapi ini rakyat Indonesia ini punya ketakutan juga yang luar biasa, sehingga mereka mencoba mengakalinya dengan mengurangi makan. Bila perlu makan 2 kali, atau mengurangi lauk, tanpa lauk, makan kerupuk dan lain sebagainya. Jadi kekuatan menahan penderitaan ini membuat kesulitan gerakan perubahan. Nah, orang-orang ini mendahulukan selamat. Yang kelima, orang-orang ini mengharapkan perubahan nasib tanpa program dan tanpa pengorbanan. Mereka ingin secara supranatural berubah. Tiba-tiba ada seorang jagoan, Satrio Peningit dan segalanya, dan menghancurkan rejim. Kemudian berubahlah nasib mereka. Nah, ini seperti kita lihat, ya, kita sudah melihat bagaimana tanah di Rempang, ya, direbut untuk kepentingan bisnis dengan menggunakan tentara dan aparat dengan paksaan yang luar biasa. Satu pulau 17.000 hektar mau dikosongkan, tempat penduduk itu yang sudah ratusan tahun di sana. Kalau ini berhasil sampai itu kosong, tempat-tempat lain juga akan terancam. Sudah terjadi di Morowali, di Kalimantan, di Papua, di tempat-tempat yang ada tambangnya, yang ada mineralnya, yang ada marmer seperti di Wadas dan lain sebagainya, itu akan menjadi tempat yang seharusnya memakmurkan rakyat, dia menjadi bencana karena mereka akan diusir dengan paksa karena ada orang yang punya duit menginginkan itu. Dan ini tugas pemerintah untuk melindungi rakyatnya, menjadi melindungi si investor. Dan wakil rakyat yang seharusnya mengawasi itu, mengontrol pemerintah, tidak melakukannya. Sehingga seolah-olah terjadi simbiosis mutualisme antara penguasa, eksekutif, legislatif yang harusnya mengawasi, dan yudikatif, kehakiman yang seharusnya mengadili itu. Semuanya bungkam. Dan ini menimbulkan keinginan perubahan yang total. Itulah yang diinginkan oleh gerakan perubahan. Tapi siapakah yang akan bergerak di situ? Siapa orang-orang yang gerakan perubahan ini? Kalau kita lihat anatomi politiknya, kekuasaan pemerintah ini dimanapun di seluruh dunia, di negara-negara berkembang, kekuasaan pemerintah ini cuma terbatas pada 19% rakyat, yaitu mereka yang terlibat dalam urusan birokrasi dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya pegawai, karyawan, pedagang, pemilik toko, pedagang besar, pengusaha, guru, importir, eksportir, pengusaha perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, angkutan, pedagang-pedagang kaki lima, dan yang semacam itu. Kemudian ada lagi masuk dalam kelompok ini adalah segelintir oligarki
yang justru bisa mengatur semuanya, sehingga bisa mendapatkan keuntungan pada saat kapanpun. Kemudian sisanya dari yang 19% sudah berada di situ, sisanya yang 80% ini berada di bawah ulama dan habib. Tapi mereka tidak menyadari potensi ini. Kita cuma menyaksikan pada 212 reuninya yang bisa mendatangkan 13 juta orang dari seluruh tanah air dengan panggilan imam besar Habib Rizik Syihab. Itu membuktikan bahwa memang ada potensi di ulama ini untuk menggerakkan massa yang taat luar biasa seperti pasukan, tapi belum ada yang menangani itu. Kemudian yang ketiga, yang 1% lagi ya, adalah para pemikir merdeka, kaum intelektual, aktivis, tokoh masyarakat, tokoh kampus dan lain-lain yang tidak tunduk kepada pemerintah dan tidak taat kepada ulama. Mereka punya idealisme sendiri. Mereka tahu bagaimana seharusnya negara ini dikelola. Mereka tahu bahwa terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan kemiskinan, penderitaan rakyat, dan hilangnya tanah-tanah rakyat oleh konglomerat, oleh tambang dan lain sebagainya. Dan mereka punya konsep sendiri tentang itu. Tapi mereka ini belum bisa mengungkapkan konsep-konsep mereka karena berhadapan dengan penguasa. Nah, saudara-saudara sekalian, ketidakberdayaan ini belum final memang. Tapi kita sudah melihat bagaimana ketika terungkap ada 349 triliun pencucian uang di Kementerian Keuangan, rakyat ini tidak menuntut sampai tuntas. Cukup dibikinkan Mahfud MD membuat satgas yang seperti itu. Kemudian ada penyelundupan emas senilai 189 triliun pada tahun 2020. Tahun sebelumnya 2017 senilai 180 triliun. Jadi akumulasi keduanya 369 triliun. Ini duit-duit yang banyak. Dan tidak ada percobaan untuk menyusuri ini. Siapa yang punya dan kenapa tidak disita segera, kenapa tidak dibawa ke pengadilan. Juga masalah ya duit-duit pajak yang dipakai hidup mewah oleh para petugas pajak. Orang-orangnya sudah jelas, tapi tetap tidak sampai ke pengadilan. Lalu ada penghasilan duit Telkomsel oleh Erick Thohir. Juga orang tidak menuntut, bersama yang dianggap kerja bareng bersama abangnya Boy Thohir menggangsir duit Telkomsel. Ya, yang lewat pembelian saham GoTo senilai 6,3 triliun, kemudian saham GoTo itu terus merosot sehingga negara dirugikan 3,2 triliun. Itu menjadi keuntungan buat GoTo, di mana Boy Thohir ada di situ. Kemudian terungkap juga tentang bisnis di wilayah wewenangnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bersama Erick Thohir dalam urusan bisnis vaksin. Lalu terungkap bahwa perdagangan internasional kita yang surplus 234 miliar tapi tidak masuk ke dalam sistem, tidak masuk ke BI, sehingga anggaran kita, devisa kita tidak bertambah. Kemudian ada emas, ada nikel yang senilai 400 triliun lebih, hampir 500 triliun, tapi uangnya punya siapa? Tidak ada yang tahu. Yang seperti ini sampai sekarang tidak dituntut, dan gerakan perubahan, gerakan kampus, media massa seperti mati. Nah, disinilah diperlukan perencanaan yang matang yang tidak bisa dilakukan di permukaan. Saudara-saudara sekalian,
kita tidak melihat prospek ini dalam waktu dekat. Tapi kalau dibiarkan jalan seperti ini terus, maka gerakan perubahan tidak akan menghasilkan apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.